action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evelyn sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi publik. Perkenalkan, nama saya Rahmatina Amalia sebagai presenter dari kelompok 2 yang membawakan tema Kisah Inspiratif Mahasiswa Multitalenta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 2. Yang pertama ada Andre Putra Pratama, yang kedua ada Putri Rahmadani, yang ketiga ada Putri Kuyum, yang keempat saya sendiri yakni Rahmatina Amalia, dan yang kelima adalah Safira Trifani. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai narasumber kita, yaitu Kak Vita. Kak Vita merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam. Dalam perkuliahannya, dia tidak hanya berkuliah saja, tetapi juga mencoba mengembangkan potensi yang ia miliki. Pada program studi pendidikan agama Islam, ada yang namanya Forum Anissa, yang mana forum ini dikhususkan untuk wanita. Dan alhamdulillah pada tahun 2023, Kak Vita diutus untuk mengikuti pemilihan Putri Muslimah 2023. Dan akhirnya, Kak Vita terpilih menjadi duta media sosial. Dan juga kini Kak Vita bergabung pada UKM Seni dan diamanahkan untuk menjadi bendahara umum UKM Seni. Adapun penghargaan yang telah Kak Vita raih yaitu juara 1 Solosong PAI Cup, juara 2 Solosong Piala Rektor, dan juara 1 Solosong PAI Cup. Dari kisahnya Kak Vita ini dapat kita ambil sebagai mahasiswa bukan hanya aktif di bidang akademik saja, namun juga non-akademik untuk pengalaman yang bisa dijadikan cerita dan inspirasi di masa depan. Selanjutnya untuk laporan kegiatan akan saya serahkan kepada rekan saya yakni Putri Rahmadani. Sebagaimana kita ketahui, Saudara Vita ini selain dipercayakan sebagai permateri dalam berbagai acara di dalam kampus dan luar kampus, beliau juga aktif berpartisipasi dalam organisasi kampus seperti UKM Seni, khususnya seni vokal yang menjadi hobi sejak kecil. Tidak hanya itu, beliau juga meraih peran sebagai duta fakultas di media sosial FTIK 2023. Dalam setiap kesempatan, Saudari Vita ini dengan penuh dedikasi menyampaikan nilai-nilai menjadi wanita muslimah yang taat pada perintah Allah, sambil mengajak semua untuk tidak hanya mengejar dunia, melainkan juga peduli terhadap akhirat. Baik, pertanyaan yang pertama itu hal apa yang membuat Vita memilih UKM Seni sebagai forum untuk menyalurkan hobi bernyanyinya? Kenapa Vita memilih hal tersebut? Karena di sana Vita juga tidak hanya bisa menyalurkan hobi Vita saja, tapi juga bisa untuk bagaimana cara memanage waktu dengan baik, bagaimana berinteraksi sosial dengan baik dengan orang yang banyak. Next, apa suka duka Vita setelah bergabung di UKM Seni tersebut? Suka duka Vita bergabung dengan UKM Seni ini, sukanya yaitu ketika Vita melakukan sebuah program kerja atau agenda itu berjalan dengan sukses, itu merupakan hal yang paling suka bagi Vita, karena bagaimana ketika kesuksesan itu datang, kebahagiaan itu pasti juga akan datang. Terus dukanya itu mungkin hal-hal kecil kayak kayak gundah, bosan gitu. Kalau di Putri Muslimah itu kayak Vita dapat banyak pembelajaran dari hal sana, bagaimana cara menjadi muslimah yang baik, bagaimana cara menjadi role model yang baik bagi muslimah lainnya. Yang terakhir itu apa coach dari Vita untuk anak muda saat ini agar mereka bersinar di masa mudanya? Kualitas dari Vita yaitu anak muda yang baik, bukan hanya anak muda yang mendunia, tapi juga anak muda yang mengakhirat. Jadi bagaimanapun kita tujuan hidup pertama adalah untuk beribadah, maka kita juga harus mengakhirat. Jangan takut mencoba karena tidak ada yang tidak mungkin selagi kita berusaha dan juga berdoa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips cara menjadi mahasiswa multitalenta, mengintegrasikan ilmu, keterampilan, dan kepribadian kita. Pertama-tama, bagaimana sih cara memilih dan mengembangkan keterampilan tambahan yang relevan dengan program studi dan minat pribadi? Pertama-tama, kita identifikasi bidang-bidang keterampilan yang mendukung baik program studi maupun minat pribadi Anda. Misal, jika Anda studi di bidang teknologi, keterampilan pemrograman yang
atau analisis data mungkin relevan. Yang kemudian dengan assessment, evaluasi minat dan hobi pribadi Anda, tentukan area dalam program studi yang ingin Anda tekuni lebih dalam. Kemudian riset peluang, teliti peluang kursus online atau workshop atau seminar yang sesuai dengan program studi Anda. Lalu dengan partisipasi dalam organisasi dan proyek kampus, bergabung dengan organisasi mahasiswa atau proyek kampus yang sesuai dengan minat dan studi Anda. Ambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menawarkan pengembangan keterampilan. Dengan demikian, Anda dapat membangun dan mengembangkan keterampilan tambahan yang relevan yang Anda miliki. Kedua, yaitu bagaimana mengatur waktu untuk belajar, mengembangkan keterampilan tambahan, dan tetap menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Yang pertama itu buat jadwal tetap. Tentukan jadwal harian atau mingguan yang konsisten untuk studi dan pengembangan keterampilan tambahan. Sertakan waktu untuk kegiatan sosial dan istirahat. Yang kedua yaitu prioritaskan tugas. Tentukan prioritaskan untuk fungsi yang paling penting dan mendesak. Fokus pada pekerjaan inti sebelum beralih ke hal-hal tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi dan penyesuaian. Secara teratur, evaluasi efektivitas rencana Anda jika Anda ada aspek yang tidak berfungsi sesuai jadwal Anda sesuai kebutuhan. Dengan demikian, yang terorganisir dan seimbang, Anda dapat mencapai produktivitas yang tinggi tanpa mengorbankan kehidupan sosial, kesejahteraan pribadi Anda. Lalu yang ketiga yaitu tips untuk meningkatkan kepribadian, komunikasi efektif, dan kemampuan interpersonal. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran diri, refleksikan nilai-nilai, kelebihan dan kelemahan diri untuk memahami kepribadian Anda. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan etika kerja atau aktivitas sehari-hari. Pengembangan fokus pada integritas dan tanggung jawab, dedikasi dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu belajar dari pengalaman. Ambil hikmah dari pengalaman baik sukses maupun kegagalan. Tetap terbuka terhadap perubahan dan kemajuan pribadi. Selanjutnya, dengan mendengarkan aktif, berikan perhatian penuh kepada pembicara serta isyarat non-verbal seperti kotak mata dan anggukan kepala. Yang ketiga selanjutnya yaitu peningkatan keterampilan presentasi. Lebih keterampilan berbicara di depan umum, gunakan presentasi untuk mengembangkan rasa percaya diri. Meningkat kepribadian, komunikasi efektif, dan kemampuan interpersonal membutuhkan kesadaran diri yang kontinu atau komitmen untuk pertumbuhan pribadi. Dengan waktu dan upaya yang tepat, Anda dapat mengembangkan aspek-aspek ini untuk mencapai keberhasilan pribadi dan profesional. Sekian, terima kasih. Memiliki bakat atau talenta suatu bidang tertentu merupakan anugerah yang patut untuk disyukuri. Apabila jika kita memiliki lebih dari satu bakat atau multi talenta, tentu sangat menguntungkan. Namun, apabila bakat-bakat itu tidak diasah dengan baik, maka tidak akan bisa dimanfaatkan. Orang yang mengasah bakat-bakatnya dengan tekun biasanya mampu melakukan berbagai pekerjaan dengan baik. Kepribadian serba bisa ini juga disebut dengan multitalenta. Berkat kemampuannya dalam berbagai bidang, orang-orang ini biasanya dapat diandalkan oleh rekan-rekannya. Contoh salah satu mahasiswa yang bernama Novita Salma. Novita Salma ini adalah memiliki banyak talenta, baik pengalaman dalam organisasi UKM, di mana pada saat itu dia bergabung dalam bidang vokal, di mana tarik suara memang menjadi hobinya. Kemudian dia juga pernah menjadi duta fakultas, yaitu duta sosial media FTIK 2023. Dalam berkuliah, dia tidak hanya berkuliah tetapi juga mengembangkan potensi-potensi yang dia miliki. Dan kemudian dia juga pernah mendapatkan prestasi di kampus.
Menjadi orang multitalenta membutuhkan dedikasi waktu dan pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan. Berikut beberapa cara untuk membantu kita. Pertama, identifikasi minat. Mulailah menentukan minat. Yang kedua, tentukan tujuan yang jelas, ya. Tentukan tujuan secara spesifik. Kemudian yang ketiga, prioritaskan pembelajaran. Yang keempat, manajemen waktu, kelola waktu kita. Yang kelima, berlatih secara teratur. Mungkin sekian saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.